Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian, rekan-rekan sepelayanan. Pada pagi hari ini kita bersyukur di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini kita masih bisa mengadakan ibadah walaupun melalui live streaming. Selama ini kita di akhir pekan setiap Sabtu dan 7.15 kita bersama-sama beribadah. Dan saat ini juga kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian di ruangan manapun berada, kita akan bersehati, kita akan mengawali pagi ini dengan kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Biarlah pagi ini kita tetap bersukacita melayani Tuhan dan ada lagu di dalam hati kita dan kebenaran Tuhan juga akan menguatkan kita. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ada lagu dalam hatiku. Surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan seluruh kegiatan kami, dan saat ini kami karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri datang di hadapan Tuhan mengucap syukur bersama, menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir biarlah Tuhan pimpin dan berkati kami. Saat ini semua yang hadir, semua yang ambil bagian Tuhan berkati, sehingga kami boleh membawa pujian dan syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau ada firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang kering, semangat yang patah keringkan tulang, gitu ya. Ya mari kita akan terus memompa diri kita, menambah imun bodi kita dengan kita terus memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya, dan jiwa kita memuji namanya. Sekaligus kita juga akan bawa dalam doa syafaat kita, baik untuk pelayanan kita supaya terus Tuhan pakai semua rangkaian pelayanan kita di Rumah Sakit Baptis ini ataupun dimanapun saat ini saudara berada. Juga kita akan bawa dalam doa untuk semua pasien yang saat ini kita layani, supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan juga setiap saudara yang saat ini percaya dimanapun nanti saudara berada, saudara merasakan sakit dan perlu pertolongan untuk kesembuhan, kita akan berdoa untuk saudara. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
kita yakin bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah dan sertailah para pemimpin kami, presiden sampai pejabat yang ada di sekitar rumah kami. Tuhan, beri hikmat akal budi kepada mereka, khususnya dalam suasana saat ini menghadapi COVID-19, supaya mereka diberi hikmat dari Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab, melindungi dan menyertai bangsa dan negara ini. Dan kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati untuk bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi dari virus corona ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Beri hikmat setiap mereka yang mengambil kebijakan sehingga melegakan bangsa ini. Kami tahu Tuhan, dengan suasana seperti ini banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong supaya kendalikan segala suasana yang ada, karena perekonomian di negara kami pun terganggu, supaya bangsa dan negara ini dalam keadaan tenang, baik. Jauhkan daripada hal yang tidak kami inginkan. Ya Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa pada saat ini untuk Rumah Sakit Baptis Kediri. Kiranya Engkau akan berkati di dalam pelayanan kami kepada pasien-pasien yang mempercayakan diri untuk berobat dan diobati di rumah sakit ini. Engkau akan memberkati, Tuhan menyertai untuk para dokter, perawat, dan semua para medis yang lain yang terlibat langsung di dalam pelayanan kesehatan ini. Tuhan akan lindungi, Tuhan menyertai, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dan kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk para pimpinan yang ada di rumah sakit ini, untuk direktur, wakil direktur, untuk staf direktur, demikian juga semua kepala bagian, kepala instalasi yang ada di rumah sakit ini. Tuhan, Engkau memberkati, diberi hikmat akal budi sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan benar. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan memimpin untuk setiap anak-anak-Mu, seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri bersama dengan keluarganya. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, jauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Engkau saja yang akan menolong, Engkau yang akan menaungi kami semuanya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati untuk semua kegiatan di rumah sakit. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan kami, pastoral counseling, supaya Tuhan terus pakai melalui kami, melalui media yang ada, melalui doa kami, melalui kehadiran kami. Biarlah banyak orang tertolong, banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus, oleh karena mereka menerima kabar baik yang berasal daripadamu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap karyawan yang berulang tahun hari ini. Engkau akan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan dan panjang umur, dan segala cita-citanya kiranya boleh terkabul. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan segala pergumulan hidup dan kehidupan kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya ketika kami berdoa kepadamu, maka Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, rekan-rekan sepelayanan, ada banyak orang saat ini ragu, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang sedih, berbagai
pemberitaan, informasi yang saat ini banyak membuat takut, bingung, gentar. Tapi pagi ini kita akan mendengar berita yang benar, berita yang pasti, berita yang menjamin hidup kita akan mendapatkan kepastian keselamatan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Ivan Budianto MTH, dan kita akan siapkan hati kita dengan pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bisa kita pakai untuk menghadapi kesulitan hidup pada waktu seperti sekarang ini. Nah,
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau Engkau mengajar kami, memberikan kebenaran firman-Mu yang boleh tersingkap kali ini untuk menjadi kekuatan baik setiap kami yang memahami dan berani mempercayai dalam menghadapi kesulitan hidup sekarang ini. Biarlah Roh Allah mengajar kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hadapi situasi sekarang ini, maka kita menyadari bahwa hampir semua orang diperhadapkan dengan kecemasan, ketakutan, baik itu masalah kesehatan, tapi juga dampak daripada COVID-19 ini, yaitu keuangan. Tidak sedikit yang putus harap, tidak sedikit yang pasrah nasib. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Hari ini tema yang kita mau renungkan adalah kekuatan menghadapi kesulitan hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemerintah sendiri sudah sangat berusaha untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Dan kalau kita dengar dari berita-berita yang terjadi, walaupun para dokter, para perawat yang langsung bersentuhan dalam pelayanan terhadap pasien COVID-19 ini, ada beberapa yang sudah meninggal. Terus sebabnya pemerintah kita menghargai mereka, menganggap mereka sebagai pahlawan bagi bangsa ini yang sudah rela berkorban sampai kehilangan nyawa mereka demi menolong pasien-pasien COVID-19. Sekalipun mereka sudah melakukan apa yang ditentukan di dalam pelayanan, pakai APD, sarung tangan dan sebagainya yang lengkap. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kondisi seperti ini memang menjadikan kita cemas dan takut. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dari kisah Daud. Ketika Daud pun menghadapi sebuah situasi yang mencemaskan hidupnya, menakutkan hidupnya, yang tertulis di dalam Mazmur 18. Kalau Bapak Ibu Saudara yang kekasih sempat ada waktu, silakan nanti membaca secara keseluruhan Mazmur 18 ini. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 4 saja. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan yang ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, batuku, kubur pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku." Nah, saudara-saudara, dari 4 ayat ini kita akan belajar bagaimana Daud bisa menghadapi kesulitan hidup yang mengancam nyawanya. Nah, hari ini yang pertama yang perlu kita lihat dari sikap Daud adalah Daud mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita belajar tentang mengasihi Tuhan, maka ada sikap hormat terhadap Tuhan, sikap percaya terhadap Tuhan, dan sikap taat kepada Tuhan. Inilah yang dipertontonkan kepada kita oleh Daud. Bukan sekedar Daud hanya mengucapkan, "Tuhan, aku mengasihi Engkau." Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau." Tetapi dalam kehidupan Daud membuktikan bahwa kasihnya pun diwarnai dengan sikap hormat dan ketaatan. Kalau saya boleh mengutip daripada pasal 18 ayat 21 sampai 24 berkata demikian.
Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, saudara-saudara, inilah yang menunjukkan bahwa kasih kepada Allah yang diwarnai oleh ketaatan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, sikap Daud adalah mengakui keberadaan dia. Apa yang dia lihat, Daud lihat di dalam kepribadian Allah ini, kekuasaan Allah, kesetiaan Allah, kebesaran Allah telah dijadikan imannya, seperti yang diungkapkan dalam pasal 18 ayat yang ketiga, berkata begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara perhatikan, sikap-sikap inilah yang menunjukkan betapa Daud mempertaruhkan hidupnya dalam kuasa Tuhan dengan mengakui bahwa dialah Allah, adalah kekuatan dia, adalah kota benteng, tempat perlindungan, Allah yang bisa menyelamatkan dia. Saudara-saudara, inilah yang sungguh-sungguh boleh menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita ketika menghadapi kesulitan hidup ini. Yang ketiga yang dari ayat ini, saudara, yang kita bisa lihat adalah Daud menyatakan imannya, keyakinannya kepada Allah yang begitu luar biasa, yang sudah dijadikan sebagai kota benteng, kubu pertahanan, tempat perlindungan, bahkan penyelamatnya. Daud berkata begini, terpujilah Tuhan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ungkapan hati yang memuji Allah dengan yakin. Allah yang aku percayai adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan meninggalkan aku, Allah yang pasti menolong aku. Nah, itu kira-kira yang kita belajar dari Daud, saudara-saudara. Nah, kalau kita amati situasi di Indonesia sekarang ini, tadi malam mendengar kisah, atau kalau saudara sempat membaca atau mendengar berita-berita tentang penyebaran COVID, saudara, per tanggal 12 Mei, 12 Mei, per tanggal 12 Mei tercatat, ini yang saya catat, secara global seluruh dunia ada lebih dari 4 juta orang sudah terpapar. Dari 4 juta itu yang meninggal sudah 286.000 orang meninggal. Yang sudah sembuh baru 1,4 juta orang. Artinya masih ada sekitar 2 juta orang yang belum sembuh. Bagaimana dengan di Indonesia? Menurut catatan yang saya dapat adalah 14.749 jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia. Yang meninggal 1.007 orang. Yang sudah sembuh 3.063 orang. Nah, kita bersyukur pemerintah begitu waspada, berupaya melakukan pemisahan secara besar-besaran. Tetapi rupanya tidak mudah untuk melakukan pembatasan sosial seperti itu, karena ternyata banyak orang yang melanggar. Di kota Kediri pun, saudara, kalau saudara amati akhir-akhir ini, orang mulai melonggarkan diri, mulai mau kumpul-kumpul, tidak lagi melakukan masker, dan itu semua membahayakan kita. Tetapi mari kita kembali kepada pengalaman Daud. Saya mengajak kita semua, karena setiap orang tidak ada yang tidak akan mengalami kesulitan hidup, baik itu masalah sakit ataupun masalah keuangan. Dan itu semua, kedua hal ini sangat-sangat menyusahkan hati kita, sehingga kadang-kadang membuat kita putus asa. Kita belajar dari itu. Saya mengajak kita sama-sama sebagai tanggapan
bagaimana kita seharusnya menyikapi diri seperti Daud. Kita tetap harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita sudah jarang datang ke kebaktian. Kita sudah jarang bisa duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama orang-orang kudus lainnya. Nah, saudara, kita paling ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, kalau seisi rumah adalah orang-orang percaya, bagaimana dengan ketika Anda adalah orang percaya seorang diri? Ini bukan persoalan yang saudara harus menjadi alasan untuk tidak beribadah. Mari kita tetap beribadah. Gereja-gereja akan menghadapi kesulitan keuangan ketika jemaat tidak datang berbakti karena tidak ada persembahan, tidak ada perpuluhan. Wah, bagi orang yang tidak setia, saudara-saudara, bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dengan mudah gampang, ya karena kan tidak ada ibadah. Nah, saya kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang mau menikmati pengalaman seperti Daud, jadilah orang yang mengasihi Tuhan dengan tetap setia. Perpuluhan, persembahan, saudara bisa kumpulkan. Mungkin saudara bisa titipkan kepada bendahara gereja untuk dijadikan dana yang bisa dipakai untuk operasional gereja pada situasi seperti ini. Nah, sebanyak gereja saya mendengar mengumpulkan seperti itu. Banyak yang mulai mengumpulkan lewat bank, transfer bank dan sebagainya. Lakukan, itu bukti kasih saudara kepada Tuhan. Nah, ketaatan jangan sampai saudara lupa kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Di rumah sakit kita setiap pagi ada perenungan. Janganlah saudara lewatkan itu. Doakan, itu pun bagian daripada kehidupan yang mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengakui. Ucapkan mulut dengan sebuah keyakinan. Tuhanlah penyelamatku, Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah yang memelihara hidupku. Saudara-saudara, saya sering mengajak teman-teman yang kenal dekat dengan saya mengatakan, kalau Anda menghadapi kesulitan, jangan sampai kesulitan itu mewarnai ketakutan. Katakan dengan segera, Allah pula yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringlah mengucapkan itu. Dengan demikian ketika saudara dan saya sering mengucapkan kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan ketika kita mengucapkan kebenaran firman Tuhan, iman kita semakin kuat dan semakin kuat. Dan kita akan melihat bagaimana yang kita percayai akan terjadi. Yang ketiga, saudara, pujilah Dia. Artinya, saudara harus percaya yang kita perkatakan, yang kita akui, pernyataan Tuhan tentang hidup saudara dan saya yang akan melindungi kita dari penyebaran COVID-19, yang akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus, pasti akan melakukannya. Dan puji-pujian kita bisa naikkan ke hadirat Tuhan. Dengan demikian kita bisa bersyukur, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ketika saudara melihat, ketika Daud memuji Tuhan, dikatakan di sini, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika kita memuji Tuhan, saudara-saudara, sebagai bukti keyakinan kita, maka Tuhan mengabulkan pengakuan kita. Tuhan bertindak bagi kita. Nah, itu saudara-saudara yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kiranya saudara-saudara dikuatkan dan mau melakukannya. Ucapkan, akui Dia, sementara tetaplah hidup dalam kasih kepada Tuhan yang saudara buktikan dengan ketaatan dan hormat kepada Dia di dalam rumah tangga saudara maupun di dalam pelayanan di rumah sakit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Hamba berdoa dan menyatakan bahwa semua karya rumah sakit Baptis Kediri ini boleh menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, menjadikan Engkau Allah yang memelihara hidup kami, sehingga dengan demikian kami boleh melihat pertolongan-Mu dan mulut kami tidak berhenti mengakui dan juga memuji-muji Engkau, karena Engkau Allah yang tidak akan gagal dalam memenuhi janji-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, memohon doa ini. Amin.
Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita aminkan kebenaran firman yang sudah kita renungkan bersama-sama, dan kita ambil komitmen bahwa kita senantiasa rindu menjadi pancaran berkat. Jadikan aku pancaran berkat. Kita akan nyanyikan bersama. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Bila terang di tempat gelap itu, hiduplah orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku pancaran terang, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Saudara sekalian, berakhir dari ibadah pada pagi hari ini, dan sebelum kita mengakhiri, terimalah salam dari kami Pastoral Counseling, terutama untuk saudara-saudara kami para perawat. 12 Mei kemarin saudara berulang tahun, Hari Perawat Internasional. Selamat ulang tahun, selamat melayani. Pelayanan saudara sangat berharga untuk kita bersama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. para dokter, perawat, dan semua yang saat ini berdinas pagi. Kami mengucapkan selamat melayani, tetap semangat, jaga kesehatan, dan yakinlah bahwa semua yang saudara lakukan menjadi berkat untuk kita bersama. Dan juga jangan lupa, walaupun tertutup masker, senyum saudara masih tetap dirasakan karena hati saudara bisa memancarkan belas kasih. Yang menjajakan, yang